Hai, film yang akan kita bahas hari ini adalah spin-off dari seri High and Low, yaitu sebuah film berjudul DTC yang dirilis di tahun 2018. Film ini berkisah tentang 3 bersahabat anggota geng Sanno Rengokai yang bernama Dan, Tetsu, dan Chiharu. Dari inisial nama mereka terbentuklah singkatan DTC yang menjadi judul film ini. Sanno Rengokai adalah salah satu dari 5 geng yang menempati wilayah Sword. Nah, untuk lebih mengenal tentang wilayah Sword dan geng-geng yang ada di wilayah itu, kamu wajib menonton seri High and Low dari awal. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan filmnya, ayo dong subscribe channel ini dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Kalau kamu sudah subscribe, kita langsung saja membahas ringkasan alur cerita film DTC. Seperti yang sudah disampaikan di awal, DTC adalah singkatan yang diambil dari inisial nama ketiga orang bersahabat, yaitu Dan, Tetsu, dan Chiharu. Ketiganya adalah anggota geng Sanno Rengokai. Jadi bisa dikatakan DTC ini adalah geng kecil yang berada di dalam sebuah geng besar. Film dibuka dengan menampilkan adegan Dan, Tetsu, dan Chiharu yang sedang mengendarai mobil menuju sebuah restoran mewah. Berbeda di film-film High and Low lainnya di mana mereka berpenampilan seperti layaknya anak geng, kali ini mereka berpakaian rapi lengkap dengan setelan jas dan dasi. Sesampainya di sana, mereka langsung menuju bar dan memesan minuman. Setelah menenggak habis segelas minuman, mereka pun mulai bernyanyi dan menari diiringi musik dan diikuti oleh seisi restoran mewah itu. Adegan beralih ke kejadian beberapa pekan sebelumnya. Di sana terlihat Dan, Tetsu, dan Chiharu sedang memanjakan diri mereka di sebuah spa. Di dalam spa tersebut mereka mendengar percakapan antara 2 orang. Yang satu sudah tua dan yang satunya lagi masih muda. Si Pak Tua ini sedang memberi nasihat kehidupan kepada anak muda tersebut. Pak Tua ini mengatakan ketika seseorang sudah bekerja dan berumah tangga, maka hidupnya jadi membosankan karena hanya akan mengerjakan rutinitas saja setiap harinya. Ternyata kata-kata si Pak Tua ini sangat mempengaruhi pikiran ketiga bersahabat ini. Keesokan harinya di pemandian milik keluarga Tetsu, terjadi percakapan antara Tetsu dan Chiharu. Karena keadaan wilayah Sword sekarang yang sudah cenderung aman, maka tidak ada tantangan lagi bagi geng-geng di sana, sehingga Tetsu mulai merasa jenuh dengan kehidupan normal. Kemudian diperlihatkan rutinitas Chiharu yang sehari-harinya bekerja sebagai perawat di rumah jompo. Keesokan harinya mereka datang memenuhi panggilan dari 2 orang teman mereka yang bernama Kabuto dan Ozawa. Kabuto dan Ozawa adalah teman segeng mereka di Sanno Rengokai. Mereka sedang memulai karir sebagai musisi dan menamakan diri sebagai Recorder Brothers. Mereka menawarkan kepada Dan, Tetsu, dan Chiharu untuk ikut dalam tur mereka. Singkat cerita, mereka menolak tawaran tersebut. Sepulangnya dari sana, Tetsu mengatakan bahwa tawaran itu sebenarnya cukup menarik dan ia sangat ingin melakukan sesuatu. Ternyata kedua temannya juga berpikiran sama, guys. Sepertinya mereka sama-sama jenuh dengan rutinitas sehari-hari yang mereka jalani. Pada saat itu mereka melihat seorang gadis backpacker di pinggir jalan yang menumpang seorang pengendara motor. Seketika mereka terinspirasi dan memutuskan untuk melakukan perjalanan tanpa tujuan. Mereka pun mulai mengemasi barang-barang yang akan mereka bawa. Teman mereka sesama anggota geng Sanno Rengokai yang bernama Yamato juga ikut membantu dengan memperbaiki motor mereka dan memasangkan logo di helm mereka. Mereka pun memulai perjalanan dengan mengendarai sepeda motor masing-masing tanpa tujuan yang jelas. Sementara itu, Kabuto dan Ozawa juga sedang dalam perjalanan menuju tur musik mereka. Sepertinya mereka menuju ke kota yang sama dengan tujuan trio DTC. Kembali ke DTC, mereka kehabisan bensin di suatu tempat. Karena tidak punya uang, mereka terpaksa mencari pekerjaan sementara di sebuah desa di sekitar tempat itu. Mereka pun menitipkan motor mereka di sebuah pom bensin. Di tempat lain, mobil Kabuto dan Ozawa mogok di jalan, sehingga perjalanan mereka pun terpaksa berhenti. Sementara itu di sebuah desa, trio DTC masih berusaha mencari pekerjaan. Dalam satu adegan diperlihatkan Chiharu ditabrak oleh seorang gadis kecil. Chiharu yang merasa bersalah kemudian meminta maaf dan menanyakan apakah anak itu baik-baik saja. Tapi ternyata anak ini galak, guys. Ia menepis tangan Chiharu dan pergi begitu saja. Setelah seharian mereka mengelilingi desa tanpa hasil, malamnya mereka beristirahat di sebuah kafe sambil karaokean. Bartender di kafe tersebut menyarankan mereka untuk mencari pekerjaan di sebuah penginapan bernama Penginapan Moritaya. Besok paginya mereka mendatangi penginapan Moritaya.
Mereka disambut oleh manajer penginapan tersebut yang bernama Pak Miyazaki. Pak Miyazaki ini mengatakan sebelum diterima bekerja, mereka harus dites terlebih dahulu. Chiharu mendapat tugas menjemur. Pada saat itu, Chiharu melihat seorang wanita dan ia terpesona melihat kecantikan wanita itu. Chiharu pun langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Ternyata wanita itu adalah pemilik penginapan Moritaya. Ia bernama Mari Morita atau Nona Mari. Sementara itu, Dan bersama Tetsu mendapat tugas di bagian restoran sebagai pengantar makanan dan pencuci piring kotor. Pada saat sedang membersihkan lantai, Chiharu ditabrak oleh seorang bocah kecil. Ternyata bocah itu adalah anak galak yang menabraknya kemarin, guys. Karena masih kesal, Chiharu berniat melaporkan kelakuan anak nakal tersebut kepada orang tuanya. Ternyata bocah itu adalah anak Nona Mari, pemilik penginapan tersebut. Bocah itu bernama Megumi. Jadi gini guys, suami Nona Mari ini sudah meninggal 5 tahun yang lalu, jadi status Nona Mari adalah janda dengan 1 anak. Tetsu mendapat informasi bahwa Nona Mari dan Pak Miyazaki sebenarnya saling menyukai. Kemudian sekelompok tamu datang, dan bersama Tetsu bertugas menyambut tamu-tamu tersebut. Ternyata yang datang adalah beberapa orang anggota geng White Rascals yang dikenal juga sebagai SMG. Sementara itu, Nona Mari dan Pak Miyazaki sedang galau karena musisi yang mereka sewa untuk sebuah acara batal untuk tampil. Chiharu kaget mendengar bahwa musisi yang dimaksud adalah teman mereka, yaitu Kabuto dan Ozawa, alias Recorder Brothers. Ternyata kebatalan mereka adalah karena Kabuto grogi, guys. Dia merasa demam panggung. Demi menolong Nona Mari, Chiharu mendatangi kamar mereka dan memaksa mereka untuk tetap tampil. Sementara itu terjadi perbincangan antara Dan, Tetsu, dengan SMG. Ternyata SMG ada di tempat itu untuk mengawal para gadis berlibur, sebab klub malam milik White Rascals sedang dalam perbaikan karena dihancurkan oleh grup Kuryu. Malam harinya, trio DTC bersama Recorder Brothers pun tampil. Ternyata penampilan mereka cukup seru dan disukai oleh penonton. Nona Mari senang dan ia ingin agar mereka bisa tampil lagi selama beberapa hari. Dia pun meminta trio DTC untuk tinggal sementara waktu di penginapan tersebut. Keesokan harinya, Chiharu berkata kepada Pak Miyazaki bahwa dia sudah tahu kalau Nona Mari dan Pak Miyazaki saling menyukai. Chiharu yang patah hati berkata bahwa dia hanya ingin Nona Mari bahagia. Jadi ia mendesak Pak Miyazaki untuk melamar Nona Mari dan segera menikahinya. Tetapi Pak Miyazaki berkata bahwa ia mengkhawatirkan perasaan Megumi. Megumi masih merindukan mendiang ayahnya dan kayaknya dia tidak senang bila ada yang mendekati ibunya. Tetsu mendatangi Nona Mari dan memancingnya berbicara mengenai Pak Miyazaki. Nona Mari menyadari bahwa Pak Miyazaki terlalu mengkhawatirkan Megumi sehingga tidak berani bertindak. Sementara itu, Dan mendatangi Megumi dan mengajaknya ngobrol. Dan bercerita mengenai masa kecilnya yang mirip dengan kondisi Megumi saat ini. Ternyata benar bahwa Megumi masih merindukan sosok mendiang ayahnya sehingga belum siap untuk punya seorang ayah tiri. Malam harinya mereka membahas kondisi tersebut. Kesimpulannya, Pak Miyazaki dan Nona Mari sebenarnya saling menyukai. Tapi Pak Miyazaki tidak berani melamar Nona Mari sebab ia masih menghormati mendiang suami Nona Mari dan juga dia khawatir akan reaksi Megumi. Mereka terus-menerus membahasnya sepanjang malam sampai pagi, guys. Tapi tidak menemukan solusi apapun yang harus diambil. Pagi harinya, Tetsu bertanya kepada Nona Mari kenapa dia dan Pak Miyazaki tidak menikah. Nona Mari menjawab bahwa ia lebih mengkhawatirkan perasaan Megumi dibanding keinginannya untuk menikah. Malam harinya, trio DTC kembali nongkrong di bar. Mereka membahas kondisi yang terjadi bersama pemilik bar tersebut. Mereka pun mulai mendapatkan jalan keluar untuk membantu Nona Mari dan Pak Miyazaki. Chiharu bertugas untuk memastikan Pak Miyazaki mau menyatakan perasaannya. Dan bertugas untuk mendekati Megumi, sedangkan tugas Tetsu adalah untuk meminta bantuan dari anggota SMG dan Recorder Brothers. Mereka masing-masing mulai merancang sebuah pesta kejutan yang akan menjadi tempat Pak Miyazaki melamar. Tanpa disangka-sangka, ternyata Tetsu juga memanggil anggota geng Daruma Ika untuk membantu. Sedangkan Kabuto dan Ozawa bertugas menggantikan mereka bekerja di penginapan itu untuk sementara, sambil mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Di tempat lain, Dan menemani Megumi berjalan-jalan. Pada kesempatan itu, Dan menasehati Megumi untuk
tidak membanding-bandingkan mendiang ayahnya dengan Pak Miyazaki. Kata-kata itu membuat Megumi sedikit melunak. Lalu ia pun membuang cincin mainan pemberian mendiang ayahnya. Dari percakapan mereka, Megumi terlihat mulai terbuka dan tidak galak lagi. Di restoran tempat akan diadakannya pesta, mereka mulai berlatih lagu dan tarian yang akan dibawakan. Tiba-tiba Dan datang dan mengajak Tetsu dan Chiharu pergi ke suatu tempat. Ternyata dia mengajak mereka mencari cincin mainan yang dibuang oleh Megumi. Saat yang dinanti-nanti pun tiba. Pak Miyazaki mengajak Nona Mari untuk pergi kencan makan malam di tempat yang telah ditentukan. Megumi juga dibawa oleh Dan ke tempat itu. Tetapi sesampainya di sana, hal yang tidak terduga pun terjadi. Megumi melihat kedekatan ibunya dengan Pak Miyazaki dan ternyata ia belum bisa menerimanya. Megumi langsung lari meninggalkan tempat itu. Si Dan langsung mengejar Megumi, tapi dia kehilangan jejak. Terpaksa Pak Miyazaki, Nona Mari, Tetsu dan Chiharu ikut membantu mencari Megumi. Tiba-tiba Dan teringat percakapannya dengan Megumi kemarin. Ia tahu kemana Megumi pergi. Dan lalu menyusul Megumi ke garasi kakeknya di mana mobil mendiang ayahnya masih terparkir di sana. Ternyata benar guys, Megumi ada di sana. Setelah berbincang sebentar, Megumi mulai bisa lebih rileks. Megumi menyerahkan kunci mobil tersebut kepada Dan. Lalu meminta Dan untuk membawanya jalan-jalan dengan mobil itu. Dan menghubungi temannya untuk memberi kabar bahwa ia sudah menemukan Megumi. Dan bahwa rencana tetap dilanjutkan. Di perjalanan, Megumi melihat ibunya dan Pak Miyazaki yang sedang kebingungan mencari dirinya. Sementara Dan menasehati Megumi, Tetsu menemukan Pak Miyazaki dan Nona Mari untuk mengabarkan bahwa Megumi sudah ditemukan dan bahwa rencana tetap berjalan. Mereka pun kembali bersiap-siap untuk melanjutkan rencana pesta kejutan. Pak Miyazaki kembali mengajak Nona Mari ke restoran tersebut, sedangkan Dan, Tetsu, dan Chiharu membawa Megumi menuju ke sana. Sesampainya di sana, Pak Miyazaki pura-pura ke toilet. Tak lama kemudian, pertunjukan pun dimulai. Dan Tetsu, Chiharu, Pak Miyazaki, dan semua yang ada di restoran itu mulai bernyanyi dan menari seperti adegan di awal film. Di akhir pertunjukan itu, momen yang dinanti-nanti pun tiba. Tapi hal yang tidak terduga terjadi guys. Ternyata rencana sesungguhnya adalah Pak Miyazaki bukan melamar Nona Mari untuk mau menjadi istrinya, melainkan ia melamar Megumi untuk mau menjadi putrinya. Pesta kejutan itu bukan ditujukan untuk Nona Mari, melainkan untuk Megumi. Pak Miyazaki mengembalikan cincin mainan pemberian ayah Megumi yang pernah dibuang oleh Megumi. Dan ia meminta Megumi untuk tidak pernah melupakan mendiang ayah kandungnya. Megumi menjadi terharu atas kebaikan hati Pak Miyazaki. Megumi lalu memeluk Pak Miyazaki dan meminta Pak Miyazaki untuk menjadikannya sebagai putrinya. Di akhir film, trio DTC pun menerima bayaran dari hasil bekerja di penginapan itu. Lalu Dan, Tetsu, dan Chiharu pun melanjutkan perjalanan mereka. Bagaimana guys? Ceritanya seru dan mengharukan kan? Kalau kamu suka dengan video ini, bantu kami dengan klik like dan subscribe channel Frog Movies dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Sampai jumpa!